Kata kuncinya cari bentuk eksponen yang 0,1. Jadi cirinya adalah bentuk umum yang keenam ini dia membentuk sebuah persamaan kuadrat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AKIC. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial bentuk ke-6. Jadi ini adalah lanjutan dari bentuk ke-1 sampai ke-5. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, jadi kita lihat dulu bentuk umum dari persamaan eksponensial yang ke-6. Jadi bentuk umumnya adalah seperti ini nih. A dikali A pangkat fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A lebih besar dari 0, yang A yang kecil, A tidak sama dengan 1, dan A yang besar tidak sama dengan 0, dan A, B, C itu adalah elemen bilangan real. Nah, jadi yang bentuk ke-6 ini sangat jauh bedanya dengan bentuk 1 sampai ke-5. Jadi cirinya adalah bentuk umum yang ke-6 ini dia membentuk sebuah persamaan kuadrat, ya. Kemudian ada bentuk eksponen yaitu A pangkat fx. Cirinya adalah dia membentuk persamaan kuadrat. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Jadi langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita misalkan dulu nih, y sama dengan A pangkat fx. Jadi yang kita misalkan itu adalah yang bentuk eksponennya. Ingat ya, yang dimisalkan itu adalah yang bentuk eksponennya. Dan bentuk eksponen yang dimisalkan itu harus sama nih antara yang ini sama yang ini. Ya, yang bentuk kuadratnya ini sama yang bukan bentuk kuadratnya. Jadi harus sama dulu. Nah, sehingga setelah dimisalkan maka akan diperolehlah persamaan kuadrat AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah ketemu persamaan kuadratnya, maka tentukanlah nilai Y dengan cara difaktorkan. Nah, jadi setelah itu, substitusikan kembali nilai Y yang diperoleh tadi pada permisalan Y sama dengan A pangkat fx. Sehingga nanti dari itu bisa diperoleh nilai X itu sendiri. Oke, jadi itu dia langkah-langkahnya ya. Kita langsung terapkan nih di contoh. Contoh yang pertama. Nah, jadi ini ada soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x dikurangi 4 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, tadi sudah kita lihat bahwa bentuk umum persamaan yang ke-6 itu adalah seperti ini, ya. Nah, jadi PR kita sekarang adalah carilah A pangkat fx ini, yang bentuk eksponennya ini. Ya, nah tapi di sini ada yang berbeda nih, 3 pangkat 2x, tapi kemudian yang di sini adalah 3 pangkat x, berbeda kan? Nah syaratnya kan harus sama nih, baru boleh kita misalkan. Maka agar bisa dimisalkan, kita ubah nih 3 pangkat 2x nya, ubah menjadi apa? Menjadi seperti ini, 3 pangkat x pangkat 2. Loh, kok bisa seperti ini? Kita menggunakan sifat-sifat eksponen yang dulu pernah kita pelajari, ya. Menjadi 3 pangkat x pangkat 2 lagi. Karena pangkat jika dipangkatkan lagi menjadi perkalian kan, x kali 2 jadi 2x. Nah, jadi sama dia nilainya yang ini sama yang ini. Sehingga sekarang sudah sama nih bentuk eksponennya. Di sini 3 pangkat x, di sini juga 3 pangkat x. Nah, karena sudah sama, maka langkah selanjutnya adalah kita misalkan Y sama dengan 3 pangkat X. Jadi kita misalkan bentuk eksponen yang sudah kita peroleh, gitu ya. Nah, setelah kita misalkan, maka berubahlah bentuk persamaan ini menjadi Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi 3 pangkat X ini berubah menjadi Y, gitu. Setelah ketemu persamaan kuadratnya, langkah selanjutnya adalah difaktorkan supaya ketemu nilai Y-nya. Menjadi Y-3 dikali Y-1 sama dengan 0. Nah, sehingga menjadi Y-3 sama dengan 0 atau Y-1 sama dengan
0. Sehingga ketemulah Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita sudah memperoleh nilai Y-nya nih. Ada 3, ada 1. Angka terakhir gimana? Angka terakhir adalah substitusi lagi nilai Y ini ke persamaan yang sudah dimisalkan yang ini. Y sama dengan 3 pangkat X. Oke, kita substitusi. Yang pertama kita ambil dulu nih yang lebih kecil. Y sama dengan 1. Jadi untuk Y sama dengan 1 berarti 3X, 3 pangkat X sama dengan 1. Karena Y itu kan 3 pangkat X gitu kan. 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, ternyata 1 itu kan 3 pangkat 0. Kita menggunakan persamaan eksponen yang pertama ya. Harus disamakan dulu basisnya. Ini basisnya 3. Ini basisnya 1. Kan tidak boleh gitu ya. Maka 1 ini kita ubah menjadi basisnya 3 sehingga menjadi 3 pangkat 0. Sekarang basisnya sudah sama. Ini 3, ini juga 3. Maka tinggal diambillah pangkatnya gitu ya. Sehingga ketemulah X sama dengan 0. Itu untuk Y sama dengan 1. Nah, ada lagi untuk Y yang kedua, yaitu Y sama dengan 3. Maka 3 pangkat X itu sama dengan 3. Nah, ini kalau ini mah sudah sama kan, basisnya sudah sama. Ini 3, ini juga 3. Maka 3 pangkat X, 3 itu kan 3 pangkat 1. Sehingga ketemulah X sama dengan 1. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Nah, gitu ya. Jelas? Jelas. Nah, biar lebih jelas lagi, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Jika penyelesaian dari persamaan ini ya, bisa dilihat sendiri adalah M dan N. Jadi penyelesaian dari persamaan itu adalah M dan N. Tentukan nilai M ditambah N. Jadi M sama N yang dimaksud di sini adalah nilai X yang sudah kita temukan nanti. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Oke, kita lihat. Ini bentuk umum yang tadi. Kata kuncinya apa pertama? Kata kuncinya cari bentuk eksponen yang sama antara yang ini dengan yang ini. Ini bentuk eksponennya adalah 5 pangkat X tambah 1 kan? Ini 5 pangkat 2 min X. Kan belum sama nih. Ya, karena belum sama maka belum boleh kita misalkan. Nah, jadi gimana caranya? Kita manipulasi dulu. Kita gunakan sifat-sifat eksponen yang dulu sudah kita pelajari ya. Coba kita lihat. Nah, jadi ini 5 pangkat X tambah 1 ditambah 5 pangkat 2 dikurang X sama dengan 30. Nah, berdasarkan sifat eksponen tersebut yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka 5 pangkat X tambah 1 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Kenapa? Ini jika dikalikan maka pangkatnya ditambahkan X tambah 1. Jadi yang ini setara dengan yang ini. Gitu. Kita manipulasi gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini gimana? Karena dia pengurangan, maka dia menjadi pembagian, kan begitu. Sehingga 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X. Gitu ya. Nah, 30 yang ini pindah ke ruas kiri. Jadi min 30 sama dengan 0. Jadi kita buat ruas kanannya itu adalah 0. Nah, sekarang kan sudah kelihatan nih mana yang bisa dimisalkan. Ini yang berwarna biru ya. Jadi yang dimisalkan itu nanti adalah 5 pangkat X gitu ya. Nah, sekarang setelah kita misalkan, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Y dikali 5 ditambah 25 per Y ya, dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, tapi ini belum kelihatan nih persamaan kuadratnya ya. Ini Y, tapi ini ada Y tapi di bawah. Nah, gimana caranya? Maka kita kalikan kedua ruas dengan Y ya. Semuanya berarti kita kalikan Y. Menjadi apa? 5Y pangkat 2 gitu ya. Y kali Y kan Y pangkat 2. 25 per Y dikali Y habis kan? Y-nya dicoret. Kemudian min 30 dikali Y adalah min 30 Y sama dengan 0. Nah, sekarang kan sudah kelihatan nih persamaan kuadratnya. Nah, apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Kalikan kedua ruas dengan
1/5 atau bahasa simpelnya bagi dengan 5 gitu ya. Maka setelah dibagi 5 ini menjadi Y pangkat 2. Kita urutkan, ini min 30Y dibagi 5 menjadi min 6. 25 dibagi 5 menjadi positif 5. Sehingga persamaan kuadratnya adalah Y kuadrat min 6Y tambah 5 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga difaktorkan, ketemulah Y min 5 kali Y min 1. Sehingga ketemulah Y sama dengan 5 atau Y sama dengan 1. Nah, sudah ketemu nilai Y-nya. Setelah ketemu, langkah selanjutnya adalah disubstitusi ya. Ini kan ada 2 nih, ketemu Y-nya 5 sama 1. Oke, yang pertama kita substitusi ke Y sama dengan 1 ya. Sehingga 5 pangkat X sama dengan 1 ya. 5 pangkat X nya kan dari yang dimisalkan itu, Y sama dengan 5 pangkat X tadi kan. 5 pangkat X sama dengan 1. Satunya kita ubah nih menjadi 5 pangkat 0. Sorry, ini 5 pangkat 0 gitu ya. Kenapa 5? Supaya sama-sama dengan basisnya di sini. Sehingga X sama dengan 0. Jadi begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk Y sama dengan 5, maka 5 pangkat X sama dengan 5. Maka 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1. Sehingga ketemulah X sama dengan 1. Nah, jadi diperoleh M-nya itu sama dengan 1. Lihat soalnya nih. Penyelesaiannya itu adalah M dan N. Jadi di sini kan kita peroleh nilai X-nya itu yang pertama 0. Kemudian X yang kedua adalah 1. Maka inilah yang menjadi M sama N. Boleh mana saja. Saya maunya 1 sebagai N, ini sebagai M. Boleh ya. Yang penting M dan N itu adalah maksudnya nilai X yang sudah kita peroleh gitu ya. Nah, ini kita bisa peroleh bahwa M sama dengan 1 dan N-nya itu sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah M ditambah N. Berarti 1 ditambah 0 kan gitu. Sehingga menghasilkan 1. Jadi nilai M tambah N adalah 1. Oke, jelas ya? Insyaallah sangat jelas. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi materi yang tadi kita pelajari, silakan bisa dikerjakan latihan soal berikut ya. 2 soal saja. Persis dengan apa yang kita pelajari tadi. Oke, seperti itu ya. Selamat mencoba. Oke, jadi itu dia video kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.